Halo Smartviewers, Anda kembali menyaksikan Good Talk bersama saya Viana Anindita dan sudah tersambung bersama Ibu Fitri Handayani sebagai sosial media entusias. Halo Ibu, apa kabar? Baik, Mbak Viana. Mbak Viana gimana? Baik? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya Ibu ya. Ya mudah-mudahan sehat semua. Oke, nah kita hari ini bakal ngebahas tentang cara bijak untuk menggunakan sosial media. Nah, kita langsung bahas tentang gimana nih cara untuk berbijak dalam menggunakan media sosial. Sekarang media sosial udah berkembang jauh pesat, semua kalangan udah pada pakai media sosial dengan segala kebutuhannya. Tapi kalau untuk berbicara cara bijaknya sendiri, seperti apa sih menurut Ibu Fitri? Oke, jadi kalau kita ngomongin pakai sosial media semua pakai ya. Cuma memang kita perlu menggunakan media sosial itu, kita perlu melek dulu nih, melek dengan media sosial. Jadi yang istilah populer tuh literasi sosial media gitu ya. Jadi kalau ngomongin tentang supaya bijak, itu ada hal-hal tertentu nih yang harusnya dimiliki oleh para pengguna media sosial. Yang dimiliki itu maksudnya lebih kepada skill ya, skill-skill yang dimiliki. Misalnya kayak pertama tuh ada media use, itu kayak kemampuan teknis lah, kayak tahu pakai fitur, tahu cara login, itu kan lebih kepada media use. Itu kan kayaknya hampir semuanya bisa. Tapi yang mungkin masih kurang itu adalah kemampuan atau skill untuk memahami pemahaman kritis ya, memiliki pemahaman yang kritis atau istilahnya critical understanding skill. Nah, itu yang mungkin masih belum dikuasai oleh sebagian besar pengguna media sosial. Jadi maksudnya itu pemahaman kritis itu bahwa kita sebagai pengguna itu kita juga harus bisa memahami dampaknya, pengaruh media sosial tersebut. Terus kita bisa mengetahui tentang peraturan-peraturan ya, dalam sosmed itu kan pasti ada peraturan-peraturannya. Terus kita juga tahu bagaimana mengevaluasi konten, kurang lebih seperti itu. Kita aja kadang-kadang kalau mau daftar sosmed, biasanya terms of use-nya kita skip ya, Iya, benar-benar. langsung dicentang aja gitu, I agree gitu. Padahal kan itu suka ada tuh sebetulnya aturan-aturannya. Nah itu makanya itu merupakan hal yang harusnya kita juga miliki itu skillnya yang tentang critical understanding. Nah yang ketiga yang gak kalah penting itu sih Viana, itu tentang communicative ability. Jadi dalam bersosmed pun kita itu juga harus bisa membangun relasi sosial. Jadi dalam menciptakan konten juga kita juga kreatif, juga kita bisa berperan aktif gitu dalam media atau ruang publik gitu. Nah itu yang harusnya dimiliki, nggak cuma bisa pakai gitu. Mungkin lebih tepatnya kita harus ngerti kali ya gimana cara pakainya sendiri gitu loh. Misalnya lah, let's say kita pakai Instagram, oke. Kita harus tahu nih kita harus pakai Instagram itu untuk apa, bukan hanya sekedar untuk punya doang dan bisa sharing asal gitu. Seperti itu ya, Bu ya? Tuh, dan di Instagram pun juga ada etikanya kan, misalnya kayak Iya. ada harusnya tidak boleh posting yang misalnya berunsur harass, bully atau abuse itu kan harusnya itu juga ada di sana peraturannya sebetulnya. Tapi kita suka abai gitu. Betul, betul. Nah, tadi kita misalnya kita sebagai pengguna udah harus ngerti gimana caranya untuk menggunakan media sosial itu sendiri. Nah, untuk menghindari apa ya, untuk do and don'ts-nya kita menggunakan media sosial itu secara garis besar seperti apa sih, Bu? Kalau don'ts-nya ya, tadi sih Iya, sebetulnya sempat kita singgung dikit, jangan abai kali ya Viana. Kita tuh iya. sering banget abai atau ignorance ya, cuek, ngegampangin gitu. Kita abai banget sama segala hal itu terkait media sosial gitu. Regulationnya sendiri misalnya kita sudah abai. Kita kalau mau tadi term of use karena panjang kita malas baca, kita skip gitu kan. Ya. Terus kayaknya mungkin harusnya atau nggak tahu, pada tahu nggak ya kalau sebetulnya kayak Instagram atau bahkan Google aja ya, Gmail tuh kalau untuk buka akun tuh harus berusia 13 tahun kan minimal sebetulnya. Tapi kita tahu lah sekarang anak-anak SD udah pada punya Instagram gitu kan. Padahal kan kalau Betul. secara usia semestinya belum boleh kan karena belum 13 Mhm. tahun gitu. Itu contohnya bagaimana kita abai gitu dengan sosial media. Terus kayak kita juga abai dalam menjaga etika gitu kan. Kayak kita juga abai dalam berkata-kata ya, berkata-kata kasar atau tidak pantas gitu yang menyinggung tuh kayaknya kita sudah banyak kasus lah ya yang menunjukkan bahwa banyak yang abai dengan penggunaan kata-kata kasar gitu. Terus juga dalam menjaga privasi. Nah, ini juga nih, abai dalam menjaga privasi. Nah, itu hal-hal yang harusnya kita hindari ya, jangan abai gitu loh, Kiana.
Banyak ya yang mesti dilakuin sebagai pengguna media sosial, harus ngerti caranya gimana, harus ngerti apa yang perlu dihindari gitu loh. Nah, Betul. etikanya ketika dalam menggunakan media sosial itu, kira-kira nih sebagai pengguna tuh mesti gimana sih, Bu? Sharing kontennya kah mungkin? Atau komen mungkin? Gimana tuh, Bu? Iya. Jadi kalau ngomongin etika, itu sebetulnya mau di media sosial, mau di, pergaulan sehari-hari itu sama-sama aja ya, kurang lebih sama lah prinsipnya. Yang paling dasar misalnya kita harus menghindari berkata kasar atau menyinggung gitu, itu sih udah pasti terpakai di media sosial juga, di hari-hari juga dalam pergaulan. Terus juga isu-isu tentang yang sensitif seperti isu SARA, itu mungkin juga kita harus hindari dalam, kita memposting hal-hal di media sosial. Itu kan sangat sensitif ya dan sering banget menjadi kegaduhan ya di media sosial karena isu-isu tersebut gitu. Betul. Jadi etikanya mungkin di situ dulu yang paling dasar dulu. Nah kalau Oke. memang kita memang menerima ya atau membaca suatu posting yang sifatnya sara, itu harusnya kita nggak usah ikutan-ikutan komen gitu bagusnya ya, saran saya sih. Jadi kalau emang nggak suka kita lapor aja, kan di media sosial itu juga suka ada tuh untuk lapor ya, report akun gitu. Jadi nggak sampai jadi rame, jadi terus bergulir gitu loh. Betul. Udah Mhm, sekarang zamannya udah bukan mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu ya, kan you are ikut-ikut what you post. iya, bener bener bener. Nah, kalau sekarang menggunakan pengguna media sosial sekarang udah banyak banget jenisnya, bahkan ada yang, apa ya, kalau misalnya pribadi untuk aku sendiri sih Instagram itu menjadi, apa ya, jadi portofolio juga bisa, atau mungkin Mhm, lebih ke ya udah gitu yang memang tanpa komersial lah bisa dibilang gitu. Tapi kan ada juga yang menjadikan Instagram itu kan sebagai wadah untuk dia mencari pekerjaan dan benar-benar dipikirin banget setiap postingannya tuh benar-benar berkali-kali, ibaratnya mungkin skripsi revisi mulu kayak gitu loh ya kan. Nah, menurut Ibu Fitri yang baik dalam memposting konten itu seperti apa, Bu? memposting konten ya. Mhm. Ya memang sih kembali ke kita sendiri ya, Viana, maksudnya, kalau zaman sekarang kan emang kayak tadi kan Viana bilang ada, kita tuh apa ya, jejak-jejak digital kita tuh udah bisa dilacak ya, di Iya. media sosial gitu. Mmm. Jadi you are what you post tadi ya, seperti you are what you post. Jadi kalau emang kita ingin dipersepsikan baik, ya pastinya tentu konten-konten yang baik gitu kan. Jadi harus dipikirin dulu misalnya. Mhm. Eee, tapi kalau emang, apa ya, intinya sih kalau kita memposting sesuatu kita ya harus ingat aja nih karena ini media sosial, bisa aja yang kita posting itu berdampak bagi orang lain gitu. Iya. Jadi jangan mentang-mentang akun-akun kita, terus kita bisa seenak-enaknya gitu posting-posting sesuatu. Walaupun misalnya kayak bahas pribadi ya, "Ini skripsi nggak jelas-jelas, dosen lama banget balesnya," misalnya gitu Iya ya. iya iya. Heeh. Hati-hati aja gitu karena orang lain yang menerima mungkin bisa punya persepsi yang berbeda gitu. Nah itu tuh. Eee, Mhm, dampaknya tuh bisa dibilang ke sana juga ya. Jadi nggak cuman kita yang sebagai posting, tapi yang menerima post kita gitu kan, maksudnya kan banyak persepsi-persepsi yang lain. Sekarang kalau misalkan sekarang nih mostly orang-orang atau pengguna itu mikir nggak sih Bu sampai ke sana gitu loh, kayak ada yang bilang kan kayak, "Udah ini Instagram gue, suka-suka gue," ada yang kayak gitu. Tapi kan mungkin ada yang benar-benar Instagram itu dampaknya bukan Instagram aja, tapi seluruh media sosial kan dampaknya banyak gitu loh. Ada yang iya. salah satunya rasis lah atau apa. Sampai sekarang nih pengguna itu mikirnya sampai sejauh itu nggak sih, Bu? Ya kalau pasti ada sih, yang mau posting itu mikir dulu pasti ada ya, Ya, tapi yang nggak ada banyak ya, makanya kita masih ketemu kasus-kasus yang, iya. ya kayak kemarin-kemarin lah ya, banyak kasus-kasus yang terkait dia posting lalu akhirnya jadi berdampak panjang sampai ke pengadilan gitu-gitu ya. Itu kan Mmm, mungkin dia ignorance juga tuh memikirkan dampaknya bagi orang lain gitu ketika membaca pesannya dia gitu. mhm mhm mhm. Ada sih, kayak pasti ada juga yang karena mungkin suka gitu ya, suka impulsif ya, lagi kesel langsung ditumpahin di sosial media gitu, habis itu baru nyesel. Bener bener. Iya 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 iya, itu udah masih banyak sih sebetulnya yang emosi sesaat langsung di-post di Instagram, sorry aku ngomongin Instagram dulu karena emang saat ini media sosial yang lagi aku masih, gunakan tuh sebenarnya Instagram gitu, kalau Twitter gitu aku udah Mhm, jarang sebetulnya, tapi yang mostly aku lihat di Instagram banyakan memang seperti itu gitu kan, kayak update status lagi sedih apa sekarang orang lebih gampang untuk mengekspresikan, tapi memang gitu lagi dampaknya dan juga etikanya mungkin banyak yang masih abai ya tadi ya, Bu, ya, iya, gitu. Nah betul. nah terus sekarang kalau misalkan, sekarang secara pribadi tadi kita bahas, orang banyak yang memposting informasi terkait
kepribadian atau privacy gitu kan, untuk mencari Hmm. atensi tadi salah satunya untuk posting lagi sedih diposting apa segala macam. Sebetulnya ini bahaya nggak sih Bu kalau untuk ngeposting-posting kayak gitu, mengekspresikan perasaan atau mengekspresikan kebahagiaan secara pribadi gitu. Kira-kira bahaya nggak Bu? Bahaya sih bisa bahaya, kalau misalnya memang, apa ya, kita kan nggak punya kontrol ya terhadap apa yang dipikirkan orang terhadap posting kita gitu. Kita Mhm, nggak bisa ngatur mereka harus berpikir seperti apa, kayak kita lagi sedih, belum tentu mereka jadi ikut simpati dengan kita kita lagi sedih gitu kan. Jadi, mhm. kalau misalnya kita posting status nih, lagi bete deh, puasa-puasa, hujan, ditinggal waktu mudik, bisa gitu-gitu ya. Nah itu Iya. kan kayaknya cuma sekedar curhat kita ya, tapi kan kalau ada orang yang memang iseng, wah sasaran empuk nih, dia lagi sendirian di rumah, orang tuanya mudik, misalnya. Entar atau ada orang jahat datang. Nah bahaya kalau kayak gitu kan jadinya. Jadi Bener. emang kalau kita perlu apa ya, yang perlu ditanamkan tuh kalaupun ada atensi ya, kan kadang-kadang banyak kan minta atensi ya, dari followers apa dari netizen gitu. Kalaupun emang ada atensi yang kita harus ingat, kadang-kadang, bahwa atensi yang diterima itu belum tentu ya, belum tentu itu real atau pure ya. Bisa aja kan, apa ya, asal-asal jempol aja ngasih-ngasih like atau siapa, belum tentu. Jadi artinya kita nggak harus aware bahwa netizen tuh bisa extremely sweet sama kita, tapi juga bisa extremely mean ya, kejam juga sama kita. Jadi memang, eee, kita harus siap gitu loh kalau kita mau posting itu jangan sampai nanti dampaknya panjang gitu. Kalau memang panjang kan nanti bisa menyangkut keluarga lah dan lain sebagainya, bahkan ke pengadilan. Jadi kalau bilang bahaya, bisa berbahaya gitu. Oke, apalagi kan secara pribadi sekarang orang yang nggak usah nge-post ekspresi, tapi kalau misalkan kayak nge-post, sorry banget misalkan kayak ada apa ya, mungkin orang bisa dibilang self reward tapi jatuhnya pamer ya kan, yang kayak Mhm, gitu-gitu betul. kan banyak banget sekarang. Orang Mhm. posting traveling kemana ke sini dan sekarang, tapi ada beberapa yang kayak orang lagi traveling sekarang jarang untuk sharing tempatnya karena mereka takut gitu loh untuk disamperin tempatnya kan, kayak gitu-gitu tuh salah satu berarti kesadaran masyarakat untuk menggunakan media sosial sekarang perlahan-lahan sudah mulai sadar ya bahwa dampaknya nih apa yang kita posting tuh panjang gitu loh, ada kejahatan, ada sensitif seperti itu ya, Bu, ya? Ada yang sudah mulai aware seperti itu ya, yang udah mulai bisa mengevaluasi konten-konten yang bagaimana yang bisa berpotensi bahaya, berpotensi, mungkin mengundang hal-hal negatif itu udah ada sih memang. Memang udah banyak sih yang mulai sadar seperti itu ya, Mhm mhm mhm. tapi memang yang banyak juga lebih banyak lagi sih Viana. Iya iya iya, karena udah mulai sadar nih, banyak yang sadar, yang baru-baru, yang baru-baru belajar lebih banyak Betul. lagi. Jadi masih belum rata nih. Berarti kalau misalnya, sejauh ini kira-kira masyarakat Indonesia telah menggunakan media sosial dengan baik atau belum, Bu? Masih jauh sih kayaknya ya, kalau dibilang sudah bijak atau sudah baik itu masih jauh sih Viana. Ya tadi emang ada sih yang sudah aware, ada yang sudah sadar, tapi secara umum kalau kita merujuk sama tadi ya, kemampuan dasar tadi yang dimiliki, itu untuk media use-nya udah pada bagus, udah pada baik ya, cuma untuk critical understanding itu yang masih sangat rendah gitu. Ya jadi jago-jago posting, tapi dampaknya mungkin kurang dipikirin gitu, masih banyak seperti itu. Oke. Jadi kalau di kita nih kayaknya kontrol jempolnya masih kurang ya, Mhm mhm mhm. Oke kontrol oke jempol masih oke. kurang untuk Iya share iya. komen gitu. Masih jauh karena masih, apa ya, masih banyak yang belum berpikir panjang tadi ya, masih masih belum beretikanya dengan yang baik tuh masih jauh lah itu di Indonesia ya. Oke. Iya betul. Oke, Bu Fitri, setelah ini aku bakalan bahas beberapa artikel terkait terkait tentang sosial media, tapi kita break dulu ya, Bu, ya. Jadi, Oke. Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Good Talk.